Episode 4361-4365. Mu Yun juga melihat Mu Yingying dan Li Qingfu. Selain itu, para prajurit dari Aliansi Tiga Surga dan Kota Tianhuang juga muncul satu demi satu. Kalian berdua memiliki 5 tingkat surga. Di kali ini, Li Yuanming juga muncul. Kalian, karena kita perlu bekerja sama, kita tidak akan pelit. Tawa hangat terdengar, dan pemimpin Aliansi Museng muncul saat ini, tertawa dan berkata, kami baru saja tiba di sini dan tidak mengerti apa yang terjadi, jadi kami tidak muncul. Hahaha, tak lama kemudian, dua tim muncul pada saat ini, suaranya menyebar hingga ratusan mil. Bapak dan Ibu, haruskah kita menjaga gerbang istana agar penjahat seperti itu tidak bisa masuk? Pengadilan awan ajaib bersenandung, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuka pintu di sini. Menurut Anda menarikkah menyaksikan keseruannya? Pemimpin Aliansi Duseng, pemimpin Aliansi Muling dan pemimpin kota Li Yuanming, karena mereka semua ada di sini, mengapa tidak muncul? Pada saat ini, 4 dan 5 pemimpin kuat Feng Tianjing berhenti satu demi satu. Liu He segera pergi ke Istana Awan Iblis dan Iblis Awan, dan membisikkan sesuatu. Saat ini, pria yang memimpin Sekte Tianmo dengan dasi Liu He Tong menyaksikan pemimpin Sekte dan orang kuat lainnya menerobos pintu. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Jun, wajahnya sedikit berubah, sosoknya bersinar, menghilang dan kembali dalam waktu kurang dari beberapa saat. Dengan itu, Wang Jun melangkah maju. Oke, berpikir sejenak, Mu Yun berkata, ketika kamu datang lebih dulu, kamu mengirim bawahanku untuk meninggalkan beberapa pola Tao. Seseorang menyentuhnya, Wang Jun berkata dan pergi, tapi tiba-tiba berhenti, menatap Mu Yun dan berkata, kalian orang kuat tidak melakukannya, tidak menemukannya. Saya menemukannya lagi. Bagaimana mungkin? Ketika Wang Jun mendengar ini, dia langsung memarahi. Dua kelompok anak sapi yang layu ini adalah masih menonton kegembiraan di belakang, tidak melakukan apa-apa. Di akhir transmisi, Mu Yun memandang Wang Jun dan berkata, orang-orang dari 3 aliansi surgawi dan kota gurun surgawi juga telah datang. Jika mereka belum datang, pergilah dan beritahu orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi. Bagus, baiklah. Hati-hati, kalian berdua. Saat semua orang memasuki istana pemisahan jiwa, kalian berdua masuk, dan aku akan menunggumu. Mu Yun menjawab, kami bertiga memiliki kekuatan yang besar. Kita tidak perlu takut pada satu atau dua hal saat menjumpai surga yang tersegel. Kali ini, kesempatan jiwa meninggalkan istana jarang terjadi. Bagaimanapun, kita harus mendapat untung. Orang ini, hanya sebentar saja, berhasil menerobos. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Hah, gerbang istana, kurang dari span lebih besar daripada saat ini, yang kuat dari semua sisi tampak gembira, dunia luar angkasa. Tetapi tempat ini bukan lagi penampakan istana pemisahan jiwa. Mu Yun dekat dengan tembok gunung dan berdiri di puncak gunung yang tinggi. Dia hanya bisa melihat menara loteng istana ke segala arah. Semuanya dibangun di antara pegunungan tinggi, sungguh spektakuler. Sepanjang perjalanan, bumi mundur, kecepatan penggembalaan awan sangat cepat, dan ratusan mil ke depan, hanya untuk melihat bagian depan. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi terdapat pelataran yang seolah-olah dibangun di atas tembok gunung. Mu Yun berada tertegun saat ini, melangkah keluar dan menuju ke depan. Di mana ini? Saat ini, tidak ada kuil dan istana kuno, yang ada hanya benua tak berujung, sendirian, berdiri di tanah yang luas saat ini. Hanya dirinya sendiri. Saat ini, melihat sekeliling, Li Xiuwen, Gun Nanwan dan Wang Jun menghilang, sebelum Mu Yun bereaksi. Saat berikutnya, dia telah menginjak tanah lunak, masuklah ke gerbang istana pemisahan jiwa. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya berada pada saat ini, dan tiba-tiba terjadi kebingungan. Bersama Wang Jun, 4 sosok bergegas masuk ke istana pemisahan jiwa. Ya, Mu Yun tersenyum dan berkata, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong ke istana pemisahan jiwa. Ayo, Mu Yun berada di belakang kerumunan saat ini. Memanfaatkan kebingungan di antara kerumunan, Li Xiuwen dan Gun Nanwan juga datang untuk bertemu saat ini. Ribuan sosok mengalir ke dalam pemisahan jiwa istana satu persatu, dan mereka menghilang satu demi satu. Jiwa meninggalkan istana, lahir. Pada saat ini, sosok Tao berubah menjadi pita dan bergegas menuju gerbang istana. Semuanya, ayo pergi. Saya hanya dapat melihat kumpulan istana sebesar itu di luar larangan, yang membentang puluhan mil dan ratusan mil. Saat ini, saya bisa masuk dari gerbang.
Langit dan bumi macam apa yang ada di sini, sehingga yang kuat di surga penuh energi, istana pemisahan jiwa, terbuka, buka. Akhirnya, dengan dengungan, gerbang itu menderu lagi dan lagi. Berkali-kali gerbangnya bergetar dan retakan perlahan muncul. Pada saat ini, yang kuat dari semua sisi berkumpul untuk mendobrak pintu. Ratusan orang kuat yang menyegel surga semuanya tertembak, tapi sekarang, ahli seni itu berani, dan Mu Yun tidak punya ketakutan, namun penuh kerinduan, munculnya istana pemisahan jiwa jauh di luar dugaannya. Mu Yun ada di antara kerumunan, tapi dia menggosok tangannya. Tidak lama kemudian, seorang pejuang kembali dan sujud sambil berkata, "Nona, tidak ada apa-apa." Wu Xinyao, 5 laki-laki, yang pertama, juga seorang wanita, 5 sosok muncul di sini saat ini. Pada saat ini, terdengar lagi suara hentakan udara. Li Qingfu mengerutkan kening. Sepertinya tidak digeledah. Sudah digeledah. Pada saat ini, Li Qingfu mengikuti 6 orang, semuanya selaras dengan kekuatan surga. Keenam sosok itu disebar dan diselidiki ke-6 penjuru, Li Qingfu. Suara dingin terdengar saat ini. Lihatlah sekeliling. Sekelompok 7 orang berkumpul dan muncul di depan gunung. Mereka pun dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Saat Mu Yun menghela nafas, suara hentakan udara terdengar, dan seseorang datang ke sini. Sungguh tidak enak makan sendirian. Memikirkan hal ini, Mu Yun penuh dengan kebencian. Selain itu, 13 istana-istana Changdi tidak termasuk istana Changdi itu sendiri. Apa istana Changdi tempat Changdi berada? Jika tanah istana pemisahan jiwa begitu luas, seberapa luas seharusnya seluruh 13 istana di istana Changdi? Saat ini, Mu Yun terletak di lantai paling atas loteng aula utama di puncak gunung. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas, hanya dengan membina lebih banyak prajurit tingkat batas kita dapat memiliki lebih banyak ahli prajurit tingkat batas. Meskipun sekarang kita dihadapkan pada wilayah dominan, ini juga karena Mu Yun mencapai wilayah dominan, dan tingkat kontaknya secara alami berbeda. Namun, di dunia Changlan, seni bela diri batas masih menjadi tulang punggung dan wilayah dominan masih menjadi kekuatan tertinggi. Dia biasa membunuh orang dan mengumpulkan cincin setiap hari. Dia tidak membutuhkan barang-barang biasa, dan dia mengumpulkannya. Bagaimanapun, seniman bela diri di rumah dewa di surga ke-7 dan seniman bela diri di aula awan di surga ke-9 semuanya berguna, tapi tetap simpan semuanya. Mu Yun tidak membutuhkannya, namun, semuanya adalah senjata, pil, trik dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh para praktisi bela diri di posisi batas. Ada beberapa harta karun di aula. Mu Yun meluangkan waktu dan menjelajah di aula. Dia memikirkan Gui meninggalkan dirinya untuk makan sendirian. Tempat ini mungkin benar-benar istana Changdi, tetapi jika Changdi begitu kuat, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa-biasa saja? Pada saat ini, Mu Yun tidak panik. Mu Yun tidak bergerak saat ini. Dia menyaksikan keduanya bertemu. "Kamu." Mu Yun tidak peduli saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Baru saja, Wu Xinyao mengatakan hal yang sama padamu. Anda tidak takut. Sekarang kamu mengatakan hal yang sama kepadaku, apakah aku akan takut? Coba dan tonton. Jika kamu membunuhku, kota Tianhuang akan kembali mengejarmu sampai ke ujung bumi." Tidak peduli apakah putra ini menjadi lebih kuat atau tidak, bersamanya 4 alam kekuatan membelah langit, dia jelas bukan lawan Mu Yun. Pria ini lebih kuat dari sebelumnya. Li Qingfu dan wajah cantik tanda pagar 39, saat ini agak putih. Pada saat ini, Li Qingfu jatuh ke tanah dengan 6 orang di sisinya, dan napasnya hilang. Kekuatan kota gurun surgawi saya tidak sesederhana apa yang Anda lihat dari keluarga Wu. Melihat Li Qingfu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Itu hanya sebuah nama, apakah itu disebut Yunxing atau Yunmu?" Li Qingfu segera berkata, "Tidak, kamu adalah Yunmu." Yunxing. Li Qingfu melihat kembali, tapi wajahnya berubah dan dia segera menjadi berhati-hati. Suara lembut terdengar, dan sosok berbaju biru muncul di belakang Li Qingfu, dengan senyuman di mulutnya. "Nona Li, rak yang besar sekali." Wajah Li Qingfu dingin saat ini. "Bunuh dia, apa kamu tidak dengar?" Kata-kata Li Qingfu terucap, namun 6 orang di belakangnya tetap tidak bergerak. "Saat kami memasuki istana pemisahan jiwa, kami berpencar dan melihat kekuatan satu sama lain. Jika kita berbicara tentang latar belakang, siapa yang takut pada siapa?" Li Qingfu mencibir, "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Bunuh dia." Tetapi Li Qingfu mencibir, "Apakah menurut Anda kota Tianhuang terletak di persimpangan 3 alam dan dapat hidup dengan aman?
hanya karena seni bela diri Anda keluarga angin, dan Sekte Tianmo berselisih satu sama lain. Takut, saya sangat takut. Putri Li Yuanming di kota gurun, apakah dia begitu berani? Wu Xinyao berkata dengan tenang, kamu tidak takut keluarga Wuku akan langsung menghancurkan kota Tianhuangmu. Mendengar ini, Li Qingfu tertawa dan berkata, bagaimana kalau membunuhmu? Wu Xinyao mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu ingin membunuhku? Li Qingfu, apa maksudmu? Wu Xinyao dan yang lainnya semua memandang Li Qingfu. Pada saat ini, 6 orang di sisinya berkumpul satu demi satu, secara samar-samar mencoba menghentikan mundurnya Wu Xinyao dan yang lainnya. Li Qingfu memandang Wu Xinyao, 4 di antaranya baru saja berada di surga. Sepertinya tebakanku benar, semua orang terpisah di sini, dan kamu sendirian. Li Qingfu mencibir, Wu Xinyao, kebetulan sekali. Wu Xinyao tidak terlihat baik saat melihat Li Qingfu di sini. Boom, bagus sekali, orang ini terlalu berani. Wu Xinyao semakin terdiam saat mendengar ini. Baiklah, Li Mingying, Mo Yulin, apakah Anda benar-benar yang membunuh mereka? Mo Yun berkata sambil tersenyum masam, Istana Keiyang, orang-orang dari Sekte Tianmo telah mencari saya, dan Anda juga harus menemukannya. Mereka yang dikejar dan dibunuh untuk berkultivasi. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya akan tiba di Fengtian secara langsung lain kali aku melihat orang ini, namun, Mo Yun telah mencapai surga pemotongan tingkat ke-6, dalam 100 tahun terakhir, dia juga telah mencapai kondisi 4 kali lipat dari 3 kondisi di negara bagian Rongtian, dan baru saja menerobos ke keadaan 5 kali lipat baru-baru ini. Pada saat ini, Wu Xinyao memandang Mo Yun dan berkata, kalian harus memperlakukan satu sama lain dengan kekaguman pada hari ketiga cuti kalian. Anda sekarang adalah orang terkuat di dunia pemotongan surga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berlatih. Tanah rahasia, selalu pembunuhan, perburuan harta karun. Sebagian besar orang dibunuh oleh orang-orang yang memasuki wilayah rahasia bersama-sama. Faktanya, setiap kali tempat rahasia lahir dan para pejuang dari semua pihak berkumpul, secara umum, hanya sedikit orang yang memasuki tempat rahasia dan mati di tempat berbahaya di tempat rahasia tersebut. Lagi pula, jika Anda memasuki istana pemisahan jiwa dan pihak-pihak dipisahkan, tidak ada yang akan keberatan jika Mo Yun tidak muncul. Aku dan tanda pagar 39, saya khawatir Li Qingfu akan membunuhnya dengan mudah. Wu Xinyao berkata terus terang saat ini, tetapi sekarang, jarak di antara mereka sangat besar. Mendengar ini, Mo Yun tersenyum dan berkata, bagaimanapun, aku tidak akan menyakitimu. Saya tidak tahu berapa banyak wajah yang kamu miliki. Aku ragu Yunmu belum tentu identitas aslimu. Pada awalnya, kekuatan Mo Yun setara dengannya dan lebih kuat darinya. Wu Xinyao memandang Mo Yun dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kalian, kemana saja kamu selama lebih dari 100 tahun? Tentu saja, itu kamu. Melihat ekspresi Wu Xinyao, Mo Yun melangkah keluar, napasnya berubah dan berubah menjadi Yunmu. Mo Yun berpura-pura menjadi Yun Xing. Pada saat ini, Wu Xinyao menatap pria dengan wajah aneh di depannya. Itu juga mudah bagi Mo Yun untuk membunuh Veler 4 kali lipat di Tianjing. Tubuh Li Qingfu roboh sepenuhnya. Suara ledakan rendah kembali terdengar di lembah. Li Qingfu mencoba menghindar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pria itu langsung berkata, di depan, orang-orang Sekte Tianmo dan orang-orang dari keluarga Feng bertempur. Nona, selama percakapan mereka, 4 orang dijelajahi di depan, dan satu sosok berbalik ke belakang. Mo Yun tersenyum. Bagus, tetapi saya hanyalah anak dari keluarga seni bela diri. Saya tidak bertanggung jawab atas keluarga. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, aku bisa memperkenalkanmu kepada ayahku. Mungkin akan ada hasil yang bagus. Mata Wu Xinyao berbinar ketika dia mendengar ini. Pada saat itu, jika kita bisa mengalahkan keluarga Feng dan Sekte Tianmo, kita akan bekerja sama untuk menghadapi dunia 3 surga dan dunia Yuanyang. Lingkaran bulan dapat membantu Anda. Mo Yun berkata sambil tersenyum, keluarga Wu menghadapi keluarga Feng dan Sekte Tianmo. Kerjasama yang baru saja Anda katakan mungkin bisa dilakukan. Dalam lingkaran bulan saat ini, Lang Huan adalah penguasa keluarga. Mo Yun dapat mengendalikan Lang Huan. Secara alami, dia adalah ahli kegelapan yang sebenarnya, pangeran kegelapan. Jika itu masalahnya, kamu bukan hanya 6 orang kuat yang membelah langit, tapi juga penguasa kegelapan. Mo Yun tersenyum. Rahasia. Wu Xinyao kemudian berkata, bagaimana caranya kamu mengendalikan Lang Huan?
Dia sangat sulit diatur sehingga dia selalu menolak untuk menerima nyanyian bulan ketika dia berada di lingkaran Liu Yue. Saya hanya tahu bahwa lingkaran bulan itu kacau. Kemudian, Lang Huan bangkit dan mengambil alih lingkaran bulan bersama keluarga Li, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan pena Anda. Wu Xinyao juga tercengang setelah mendengar apa yang terjadi pada Mu Yun sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Mu Yun juga berbicara tentang pengalaman 100 tahunnya, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun dari Wu Xinyao. Mereka berangkat dari sini bersama 4 anggota keluarga Wu. Bagus. Jangan periksa di sini. Saya sudah melihatnya. Tidak ada yang lain selain sumber daya yang dibutuhkan oleh beberapa prajurit perbatasan. Pergi ke tempat lain. Wu Xinyao tertegun dan tersenyum penuh pengertian. Ya, bukankah kamu dan aku berteman? Mu Yun tersenyum. Aku tidak bisa menarikmu. Wu Xinyao berkata sambil tersenyum. Kalian, kemajuannya terlalu cepat. Anda sama sekali bukan makhluk fana. Musuh dari musuh adalah teman. Apakah kamu merayuku? Bagus. Liu He tersenyum dan berkata, kenapa kamu dan saya tidak bergandengan tangan dan mencoba menonton? Memburu orang, tidak terlalu bagus. Organ itu berkata dengan dingin, aku tunggu di sini dulu. Sebaiknya kamu pergi. Tidak tertarik. Di dalam tempat ini, ada susunan kita sendiri. Pasti ada harta terlarang. Kami berdua adalah 3 tingkat surga. Jika kita bekerja sama untuk masuk ke tempat ini, mungkin ini akan menjadi peluang besar. Mendengar ini, Komandan Liu dia tertawa dan berkata, Organ, kenapa kamu begitu marah? Kedua keluarga kita seharusnya menangani keluarga Wu bersama-sama. Melewati sebidang tanah ini, sekitar puluhan mil jauhnya, saya hanya melihat sebidang tanah pegunungan lainnya, kurang dari span lebih besar dari namun, di mata Mu Yun, dia jauh dari ibunya, organ itu kelihatannya berusia sekitar 40 tahun. Meskipun sudah tua di keluarga Feng, ia tidak terlalu tua. Mengenakan seragam militer, sepertinya wanita tidak bisa membiarkan pria. Liu He, apa maksudmu? Saat ini, kedua belah pihak sedang berperang, dan momentumnya saling balas, bagaimanapun, ini adalah surga penyegelan 3 tingkat, dan Mu Yun tidak yakin untuk menghadapinya. Mu Yun melihat ke depan. Puluhan orang terbagi menjadi 2 kubu. Berdiri di 2 puncak, terpisah ratusan kaki. Mereka seolah sedang berperang satu sama lain. Sepertinya tidak ada yang mau menyerah. Ini tidak sederhana. Mungkin itulah yang ditemukan di sini. Kedua belah pihak tidak bisa bersaing. Wu Xinyao berbisik, mengapa mereka membuat masalah? Organnya adalah saudara perempuan Chang Feng Wuji dari keluarga Feng saat ini. Ia termasuk di antara orang-orang tua dan juga merupakan kekuatan rangkap 3 dari Feng Tianjing. Liu He berada di tingkat yang lebih tinggi posisinya di antara para pemimpin sekte Tianmo dan sangat dipercaya serta dihargai oleh pengadilan awan ajaib. Wu Xinyao jelas cukup akrab dengan sekte Tianmo dan keluarga Feng. Dia adalah pemain organ lama keluarga angin. Komandan Liu He dari sekte Tianmo. Lihat hati-hati, itu benar-benar dari sekte Tianmo dan keluarga Feng. Saat ini, sekitar lusinan orang saling berhadapan, di tanah pegunungan, loteng dibangun satu demi satu. Mereka kuat, makroskopis, dan agung, yang lebih megah dari sebelumnya. Saat ini, mereka melintas dan keluar ke arah depan. Pergi dan lihatlah. Baru saja, dikatakan bahwa keluarga Feng dan sekte Tianmo ingin bergandengan tangan untuk menangani keluarga Wu. Sekarang, sekte Tianmo dan keluarga Feng telah bergandengan tangan. Ada gunung di ujung jalan hanya ada gunung megah yang menjulang langsung ke langit hingga membuat orang gemetar. Dengan cara ini, setelah sekitar 10 mil keluar, jalan yang berkelok-kelok akhirnya mencapai ujung. Saat ini, lusinan orang di depan, di sepanjang jalan, dengan hati-hati memasuki kedalaman, dan Mu Yun mengikuti dengan hati-hati ratusan kaki di belakang. Saya tidak terlalu tertarik dengan tripod dan ini. Saat dia memasuki dunia Changlan, Mu Yun melepaskan dao dan instrumen daunnya dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari susunan dao. Ada banyak tripod dan tungku dalam berbagai bentuk, termasuk tripod bundar berkaki 3, tripod persegi berkaki 4, tripod 2 telinga, dan seterusnya. Di kedua sisi jalan, terdapat tungku tripod yang diukir dari batu, di jalannya lebarnya 100 kaki, semuanya dilapisi batu biru. Menyebar dalam-dalam dan tidak ada habisnya, di pegunungan ini, jalan beraspal batu biru menyebar ke tempat terdalam, puncak gunung tinggi dan kuat. Ada loteng dan menara di lereng dan puncak gunung, dengan bangunan megah, mengikuti 2 pria dan kuda memasuki pegunungan. Mu Yun melihat pemandangan di pegunungan, dia bisa menyembunyikan nafasnya dengan
Membunuh surga. Sekarang dia telah mencapai 6 tingkat surga pemotongan, yaitu 3 tingkat surga penyegelan, dan dia tidak dapat menyadarinya sama sekali. Saat kata-kata itu jatuh, Mu Yun berubah menjadi awan hijau lagi dan mendekati gunung hati-hati. Baiklah, Mu Yun melirik Wu Xinyao dan berkata, hati-hati dengan 5 orang itu. Anda, tunggu aku di sini. Wu Xinyao berkata saat ini, jika kamu pergi dengan kekuatan 5 orangku, kamu akan ditemukan. Yunmu, jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri, dan kami tidak akan menahanmu. Apa yang membuat ini 2 orang menyegel 3 surga dan tidak menyerah? Mu Yun melihat ke depan, dan wajahnya bergerak. Saat ini, puluhan ahli bela diri di kedua sisi berdiri di kedua sisi, dan organ serta Liu He pergi satu demi satu menuju pegunungan. Liu He tidak bisa didorong mundur, begitu pula organnya. Setelah sekian lama, organ itu menenangkan amarahnya, memandang Liu He dan bersenandung dingin, karena kita ingin memeriksa bersama, jangan main-main. Pada saat ini, tidak ada yang mau untuk mundur. Jika dia hanya menyegel langit ganda dan melihat organnya, dia akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu tergantung pada kekuatannya. Tempat ini milik siapapun yang menemukannya pertama kali, hampir mustahil organ membunuhnya. Tetapi Liu dia tidak mempedulikannya. Hati-hati, Mu Yun bertanya, apa yang terjadi di atas sana? Pria berjubah hitam itu ketakutan saat ini. Terima kasih, terima kasih. Sosok itu ditangkap oleh Mu Yun. Laki-laki itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk lepas landas dan langsung jatuh, hanya melihat langit, posisi awan, sesosok tubuh, lalu jatuh. Tiba-tiba terdengar jeritan. Ah, memikirkannya, Mu Yun mengenakan pakaian Tian Mo Wei, ditutupi dengan kain kasa, dan juga mulai mendaki gunung. Nafas yang membara terus mengalir ke dalam tubuh, membuat Mu Yun merasakan api perlahan-lahan naik di tubuhnya. Hanya saja semakin lama ketika gunung bersentuhan, rasanya seperti dipanggang di atas kompor. Tidak mungkin. Dengan kekuatannya membelah langit, apakah mendaki gunung akan melelahkan? Dengan bertambahnya tinggi badan, Mu Yun hanya merasakan keringat di punggung dan pegal di sekujur tubuhnya. 300 ada misteri yang tak ada habisnya di area rahasia istana pemisahan jiwa. Apa yang terjadi tidak akan membuat orang merasa aneh, tapi kaget. Mu Yun juga sampai di kaki gunung. Di bawah, sosok itu menghilang dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Liu He mendaki gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seni bela diri keluarga angin juga mendaki gunung satu persatu saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Organ itu datang ke kaki gunung, menggunakan kedua tangan dan kaki, dan mendaki gunung. Liu He berkata dengan suara yang dalam, gunung ini hanya bisa didaki, bukan melompat. Tidak, Rao menyegel 3 alam surga dengan pohon willow dan bangau. Saat ini, tubuhnya juga terjatuh ke belakang, namun, sebelum Liu He lepas landas 100 kaki, kekuatan mengerikan langsung meluncur ke bawah. Pada saat ini, Liu He juga melihat ke gunung tinggi di depannya, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan sosoknya membubung ke udara. Pada saat itu, organ itu bergumam, apakah puncak di ujung jalan pencak silat? Sebuah gunung tinggi menghalanginya. Jika Anda ingin mencapai puncak, Anda harus mendaki gunung. Gunung ini jelas terhalang di ujung jalan. Secara bertahap, mereka yang membelah langit mulai tidak mampu menempel padanya, selangkah demi selangkah, terus mendaki ke atas. Pada saat ini, Mu Yun juga bernapas perlahan dan melihat ke atas dengan mata tenang. Namun, jika Anda meninggalkan tembok gunung, Anda pasti akan jatuh dan mati. Pada ketinggian 700 kaki, Mu Yun juga merasakan nafas terbakar yang mengerikan, hampir di dekat dinding gunung, hingga menyalakan tubuhnya. 800 kaki. Pria itu langsung berkata, kamu tidak bisa bergerak pada kecepatan 800 kaki. Itu tidak masuk atau mundur. Cepat turun, jangan naik dan mati. Mendengar pidato tersebut, pemuda itu memandang ke arah penjaga iblis yang hanya berjarak 50 kaki dari keduanya dan berkata, ada apa? Minuman sedikit terdengar pada saat ini. Sialan, gunung ini jelas tidak sederhana. Baru saja ketika mereka muncul, 7 atau 8 orang terjatuh dari tembok gunung. Saya pikir mereka mungkin mati. Yah, Mu Yun, bersama dengan sekte iblis hari itu, kembali ke ketinggian 700 kaki lagi. Orang itu berkata, hati-hati. Setelah 700 kaki, itu adalah punggung bukit. Kalau tidak hati-hati, kamu bisa terjatuh. Ketinggian 700 kaki telah membuat orang-orang ini merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa ahli bela diri Tong Tianjing dan Rong Tianjing telah kehilangan dukungannya dan tidak dapat memanjat sekarang. Seiring berjalannya waktu,
sosok Tianmo Wei dan Feng Jiaoze muncul di sebuah 100 kaki di atas, bersama-sama. Mereka mulai memanjat tembok gunung. Identitas Mu Yun tidak menggugah orang ini kecurigaannya, apalagi setelah masuk ke dalam wilayah rahasia Istana Pemisahan Jiwa. Semua orang bertemu lagi dan mengikuti Komandan Liu He. Tidak semuanya mengenalnya, kita semua Sekte Tianmo, tapi tidak semua Sekte Tianmo kenal satu sama lain. Yah, hari itu, Sekte Iblis segera tersenyum dan berkata, pantas saja, hati-hati. Mu Yun kemudian berkata, aku baru saja mendaki hingga 500 kaki, tapi aku tertinggal di belakang semua orang. Saya berjuang untuk waktu yang lama sebelum saya menjadi stabil. Pria itu memandang Mu Yun dan berkata, mengapa kamu begitu lambat? Setiap orang telah mencapai ketinggian 700 kaki. Ini akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Ahli bela diri yang mendaki gunung dan jatuh sampai mati. Jika dia tidak ditangkap oleh Mu Yun, dia mungkin sudah mati. Saat ini, Sekte Iblis Penebang Langit masih ketakutan. Dan saat aku terjatuh tadi, aku merasa tidak sanggup 39, tidak bisa mengendalikan tubuhku. Kemudian organ itu memasuki aula dan membuka pintu, organ itu segera memikirkan sesuatu. Matanya sedikit cerah dan berkata, di sini. Organ melihat nama aula dan berkata sedikit, tinggalkan ruang instrumen. 9 orang datang ke istana saat ini, setiap istana memiliki spesifikasi yang sama. Tingginya lebih dari 10 kaki dan terbuat dari kayu hijau. Terintegrasi dan cukup teratur, di ujung lapangan pencaksilat terdapat deretan istana. Organ dan Liu He membawa orang ke lapangan pencaksilat dan melihat sekeliling. Lapangan seni bela diri yang luas dikelilingi oleh tripod dan berukir marmer putih, yang terlihat seperti asli. Organ itu memandang ke arah pohon Willow Crane. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Kemudian ia berbalik dan melihat ke depan puncak gunung. Puluhan orang mendominasi wilayah tersebut. Saat ini, hanya 9 orang yang datang ke sini. Liu He tidak mengatakan apapun tentang Mu Yun, namun, dia tidak mengenal semua orang yang memimpin lebih dari selusin dan ratusan penjaga Tianmo. Wang Jun dibunuh oleh keluarga Wu. Wang Jun dan putranya bisa melarikan diri. Kekuatan anak ini tidak sederhana. Liu He mengangkat alisnya dan berkata, itu kamu. Pada saat ini, Mu Yun mendatangi Komandan Liu He dan berkata, bawahanku mengikuti Komandan Wang Jun. Komandan Wang Jun meninggal. Bawahanku mengikuti Tuan Wang Jun dan telah melihat Komandan Liu He. Organ itu mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut. Bisakah Liu Zong memanjat setelah membelah langit? Yang lain kemunculan Mu Yun membuat beberapa orang tercengang, tidak ada yang lain yang bisa muncul. Di samping Liu He, 3 Feng Tianjing berdiri kokoh, di sisi organ, ada 2 orang kuat yang menyegel surga dan 1 orang yang memotong surga dan 7, saat ini, total 8 orang berdiri di sini. Dengan cara ini, kami akhirnya mencapai tingginya ribuan kaki, hanya untuk melihat bahwa gunung yang tinggi telah mencapai puncaknya. Dia tidak takut untuk naik. Pemuda di sisinya tertegun. Dia melihat kecepatan Mu Yun dan menghela nafas. Mu Yun diam-diam gelisah. Saat ini, oven langit dan bumi muncul di dadanya. Oven menyerap nafas panas. Mu Yun merasakan dadanya berangsur-angsur mendingin, dan kemudian kecepatannya semakin cepat. Apalagi ketujuh orang ini berada di tingkat 5, 6, dan 7 pemotongan Tianjing. Keduanya saling melengkapi dan hidup berdampingan. Untuk sementara, biarkan organ dan Liu He menyegel surga. Ketiganya dirasakan, dan lahirlah ketakutan batin dan sinar cahaya lainnya, seperti bulan 9 Yin dan Xuan, memiliki nafas yang dingin. Salah satu lampu, seperti terik matahari dalam 9 hari, mengeluarkan bau terbakar. Setelah memasuki bagian dalam aula utama, saya hanya melihat posisi aula utama dari aula utama, menghadap ke gerbang, dan 2 sinar cahaya muncul perlahan pada saat ini. Puluhan ribu peralatan pembatas dirampas oleh Liu He dan organ. Saat ini, mereka terus masuk jauh ke dalam aula dan menyelidikinya dengan cermat. Namun, jika dia ambil sekarang, dia mungkin akan ditembak mati oleh 2 kembar 3 Feng Tianjing. Ada puluhan ribu alat pembatas, dan Mu Yun juga iri. Akibatnya, 2-3 orang kuat yang menyegel langit dan bumi, dengan lambaian telapak tangan dan hantaman sihir tentara, bergegas ke ring luar angkasa dan disingkirkan oleh mereka. Liu He benar. Jika kamu bertarung, kamu tidak bisa jatuh dengan baik. Organ itu bersenandung. Oke. Saat ini, Liu He langsung berkata, jangan dan tanda pagar 39, jangan berkelahi. Sulit untuk mengatakan apakah akan menang atau kalah. Kalau ada yang datang, lebih murah untuk yang lain. 1,5 orang.
Jika Liu He tidak ada di sini, ada puluhan ribuan alat pembatas, yang cukup untuk membuat keluarga Feng menjadi lebih kuat. Menghadapi keluarga Wu, pasti memiliki keuntungan yang sangat besar, namun, pemikiran bahwa Liu He masih di sini membuat organ tersebut tidak senang. Perangkat batas ini cukup bagi keluarga Feng untuk mempersenjatai sekelompok prajurit perbatasan yang kuat. Keluarga Feng dan keluarga Wu sedang berperang dan bertengkar sengit. Tidak banyak orang yang mendominasi wilayah tersebut. Kebanyakan dari mereka berada di perbatasan. Batas Wu adalah efektivitas tempur inti dan pemimpinnya adalah penguasa wilayah. Organnya tampak terkejut saat ini. Liu He tampak terkejut dan berkata, ini cukup untuk puluhan ribu seniman bela diri di dunia ini. Perangkat pembatas dari satu produk menjadi 6 produk. Setiap bagian adalah perangkat pembatas. Di rak yang terbuat dari deretan besi halus, terdapat tentara ajaib. Pada saat ini, Liu He dan organ sama-sama tampak terkejut. Perangkat pembatas. Di rak, ada berbagai macam prajurit sihir. Di aula besar, ada rak yang terbuat dari besi halus. Segera setelah organnya wajah berubah, seluruh orang menatap ke depan. Pil Jiu Pinji. Mau tak mau mereka merasa bersemangat, mengerikan, baru saja, bahkan mereka berdua tidak menyadarinya sama sekali, darah mengalir terus-menerus. Ketika mereka melihat badan tripod, mereka menemukan bahwa permukaan badan tripod halus dan menghilang, dan larangan yang tidak diketahui sepertinya telah hilang, sial. Darah muncrat, dan tubuh mereka semua terbelakang saat ini, bahkan dua orang kuat yang menyegel 3 alam surga tidak dapat melakukannya, tidak bereaksi saat ini, pada saat berikutnya. Perubahan mendadak terjadi. Ketika mereka mengambil pil tersebut, bila angin tiba-tiba meledak di tripod dan langsung memotong telapak tangan. Kedua orang tersebut, sua-sua saat ini, mereka berjalan keluar dan mengambil pil tersebut, satu untuk masing-masing. Keduanya saling memandang dan tidak perlu banyak bicara. Ini benar-benar pil dunia Jiupin. Jiupin Jidan, Liu He dan organ itu saling menatap, 2 pil, 1 yin dan 1 yang, ada juga bau berdebar di dinding lainnya, yang penuh dengan bau dingin. Pada saat ini, ia mengembun dan juga diubah menjadi pil dan digantung di tubuh Ding, di dalam kuali yang penuh dengan kejantanan. Seberkas gas panas keluar, dan kemudian, beberapa orang melihat bahwa di dalam kuali kecil, sebuah pil terbang ke arah kali ini, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sebuah cahaya meledak di tripod kecil. Pada saat ini, Liu He dan organnya memotret satu demi satu dan menangkap tripod kecil. Saat ini, mereka juga memiliki detak jantung yang tidak normal. Bagus, satu demi satu. Saat ini, mereka melihat kedua tripod kecil. Bentuknya tidak lebih dari telapak tangan, tetapi membentuk denyut dari atas ke bawah, 1 yang dan 1 yin. Benar-benar luar biasa, Liu dia tidak banyak bicara ketika dia mendengar pidato itu. Bahkan jika organ itu tahu apa itu, dia mungkin tidak memberitahunya. Liu dia bertanya. Apa? Organ itu segera memikirkan sesuatu, memandang kedua tripod dan berkata dengan takjub, apakah itu? Tuan Dan, Li Hun, penguasa istana Li Hun, adalah murid ke-10 Kaisar Chang, dan dia adalah Master Super Dan. Liu He berkata terus terang, sejauh yang saya tahu, Kaisar Chang memiliki 11 murid dalam hidupnya, yang masing-masing luar biasa dan menawan, dan setidaknya mereka adalah mereka yang melampaui seni bela diri yang dominan. Organ dan Liu He terkejut saat ini. Tripod jenis apa itu? Itu membuatku bingung. Ding! Pada saat ini, tripod kecil yang sederhana mengeluarkan nafas panas dan nafas dingin, namun segera menahan lengan mereka. Organ itu tampak dingin dan mencibir. Ini adalah wilayah rahasia dari istana pemisahan jiwa. Ini adalah istana pemisahan organ. Kamu tidak tahu apa ini. Liu He, kamu bodoh sekali. 1 tangan terpotong dan 1 lengan patah. Dia sekarang terluka parah. Liu He memuntahkan darah dan terlihat jelek. Kamu, organ. Pada saat ini, Mu Yun mengambil 3 langkah dan 2 langkah, mendatangi keduanya dan dengan hati-hati menjaga organ 4. Liu Tongling. Pada saat ini, Liu dia, bersama dengan yang tersisa, menyegel surga, semuanya dengan wajah pucat. Dalam menghadapi perubahan seperti itu, Mu Yun berdiri di belakang, tetapi tertegun, namun, keempat pemain organ tersebut menembak. Di sisi tubuh Liu He, ketiganya menyegel surga. Saat ini, mereka membunuh 2 orang dalam sekejap. Bahkan Liu He sendiri terpotong oleh organnya. Tubuhnya mundur dan seteguk darah muncrat, bahan aula ini sangat unik. Sekalipun tersegel, sulit untuk membukanya, suara gemuruh terus terdengar. Namun saat ini aula tidak runtuh. Di aula utama,
terjadi kejutan panik. Bu Morgan itu ditemani oleh 3 orang di belakangnya. Tiba-tiba, keempat orang itu menghela nafas dan membunuh keempat orang Liu He dalam sekejap. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Pada saat yang sama, ketiganya yang kuat orang-orang di belakang Liu He yang menyegel surga juga maju ke depan. Di belakangnya, 2 orang menyegel alam surga dan salah satu dari 7 seni bela diri alam surga segera berjalan ke depan dan ingin menyeret organ itu kembali secara langsung. Pada saat ini, organ itu berbisik. Bantu kami. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar setengah langkah, mereka semua adalah 3 tingkat surga. Bagaimana mereka bisa begitu rentan? Saat ini, keduanya dilanda kepanikan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berbicara hampir pada waktu yang bersamaan. Pada saat ini, meskipun mereka kehilangan satu tangan, mereka benar-benar terkejut dengan keajaiban pil tersebut. Perbaiki pil ajaib, pil Dewa Matahari 9 Yin. Pil Dewa Matahari Besar Jiuyang. Saat ini, tulisan tangan muncul di luar pil, luar biasa. Saat mereka memegang jidan di tangan mereka, tempat darah mengalir dari luka tiba-tiba mengering dan lukanya tidak meneteskan darah. Wanita jahat, kurang dari span lebih besar dari 2 Fengtianjing Yizong dan 1 Fantianjing Qizong. Menghadapi 1 Fengtianjing Yizong dan 1 Fantianjing Liuzong, ketiganya tidak memiliki tekanan. Pada saat yang sama, mode angin musim panas, dan angin Tomahawk menyerbu langsung ke Mu Yun dan Sekte Fengtianjing Tianmo yang masih hidup. Pada saat ini, organ tersebut mengepal dengan 1 tangan dan meninju dengan 1 kepalan. Angin bertiup kencang dan menyerbu ke arah pohon Willow Crane. Ya, organ itu berkata, mode angin musim panas, angin Tomahawk, kalian bertiga, bunuh kedua orang itu. Burung bangau Willow menyegel surga 3 kali lipat. Bahkan jika Anda terluka, Anda tidak dapat mengatasinya. Potong, di hadapan kecacatanmu saat ini, tidak bisakah aku menanganimu? Liu He meraung, walaupun aku kehilangan 1 tangan dan 1 tangan, kamu harus membayar karena membunuhku. Pada saat ini, Liu dia tahu bahwa dia diliputi oleh organ. 11 muridnya semuanya adalah iblis yang berbakat dan memenuhi syarat untuk mencapai prestasi, gelar kaisar dan Tuhan. Istana Cahaya Goyang mengetahui semua berita ini. Jika tidak, apakah menurut Anda semua pihak begitu peduli dengan Istana Kaisar Chang hanya karena Kaisar Chang sendiri? Li Hun, memegang Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding, adalah seorang master dan yang hampir seperti kekaisaran. Organ itu mencibir, selama bertahun-tahun, Istana Cahaya yang bergetar selalu membuat Feng Jia kita memperhatikan Istana Changdi. Terdapat 13 istana luar di Istana Changdi. Ke-11 murid Changdi menempati 11 istana, dan masing-masing dari 11 murid adalah orang super kuat yang melampaui 10 tingkat surga. Kamu tidak tahu. Organ itu kemudian berkata, kedua tripod ini, bernama Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding, adalah alat semi-imperial yang digunakan oleh murid-murid Kaisar Chang pada tahun ketika mereka meninggalkan jiwa mereka. Mereka 1 tingkat lebih tinggi dari dunia Jiupin dan hanya berada di urutan kedua setelah tingkat kekaisaran. Dia tidak berani menelan pil Dewa Matahari Besar 9 Yang. Pada saat kritis, bukan berarti semakin tinggi kualitas pilnya, semakin besar pula kemampuan penyembuhannya. Jika dia menelannya dengan gegabah, dia bilang dia tidak bisa langsung mati.